Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak I. Permana STMT selaku dosen pengampu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah Salsabila dengan NIM 24042135 dari mata kuliah Ekonomi Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep negara, pemerintahan, dan ekonomi publik, dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia, serta peran pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat. Baiklah, yang pertama yaitu konsep negara. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi dan diakui sah oleh rakyat. Negara terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama yaitu wilayah, meliputi darat, laut, dan udara. Yang kedua rakyat, semua penduduk yang hidup di wilayah negara. Yang ketiga pemerintah yang berdaulat. Lembaga yang memiliki kewenangan mengatur, menjaga ketertiban, dan menentukan tujuan nasional. Tujuan utama negara adalah menciptakan ketertiban, menjamin keamanan, dan mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. Kedua yaitu konsep pemerintahan. Pemerintah adalah pelaksana kekuasaan negara. Pemerintah memiliki fungsi mengatur, mengelola, dan menjalankan roda kehidupan negara. Pemerintah bisa diartikan sebagai organisasi, yaitu kumpulan orang yang memegang kekuasaan. Pemerintah juga bisa diartikan sebagai fungsi, yaitu kegiatan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga yaitu pemerintah bisa diartikan sebagai proses interaksi antara lembaga-lembaga negara dalam membuat kebijakan publik. Pemerintah di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama pemerintahan pusat, terdiri dari presiden, menteri, dan lembaga negara tingkat nasional. Yang kedua pemerintahan daerah, terdiri dari gubernur, bupati atau wali kota, dan DPRD yang mengelola urusan lokal. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, konsep ekonomi publik. Ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mengkaji urusan publik atau kepentingan umum. Fungsi utama ekonomi publik adalah bagaimana pemerintah berperan dalam perekonomian. Beberapa hal yang dipelajari dalam ekonomi publik yaitu yang pertama, kebijakan pajak dan subsidi, yaitu sebagai instrumen untuk mengatur perilaku ekonomi. Yang kedua, kebijakan jaminan sosial, untuk melindungi kelompok rentan. Yang ketiga, regulasi dan deregulasi, memastikan pasar berjalan efisien. Selanjutnya yaitu penyediaan barang publik, seperti jalan raya, pertahanan, kesehatan, dan pendidikan. Yang terakhir yaitu penanganan kegagalan pasar, seperti monopoli, eksternalitas, ketidakmerataan pendapatan. Selanjutnya yang keempat, dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi menjamin keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selain pasal 33, ada pasal-pasal pelengkap yang terkait langsung dengan ekonomi, yaitu pasal 23, mengatur APBN, pajak, dan keuangan negara. Selanjutnya, pasal 27 ayat 2, menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang terakhir, pasal 34, negara wajib memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Yang kelima, peran pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah memiliki fungsi besar dalam perekonomian, antara lain menetapkan kerangka hukum atau legal framework agar pasar berjalan dengan tertib. Kedua, mengatur perekonomian dengan pajak, subsidi, regulasi, dan kebijakan harga. Menyediakan barang publik yang tidak disediakan sektor swasta seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Mengoreksi kegagalan pasar termasuk mencegah monopoli, mengatasi eksternalitas negatif, dan menjaga persaingan usaha sehat. Yang terakhir yaitu pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman terpenuhi. Peran pemerintah dalam mewujudkannya yaitu sebagai pengarah, menentukan arah pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu pelindung, melindungi sektor-sektor strategis dan persaingan yang merugikan rakyat. Yang ketiga yaitu sebagai fasilitator, membantu sektor usaha yang lemah seperti UMKM dan koperasi. Selanjutnya sebagai pengawas, memastikan sumber daya ekonomi tidak disalahgunakan, misalnya mencegah eksploitasi berlebihan oleh pihak asing. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu, konsep negara, pemerintahan, dan ekonomi publik saling terkait dalam menciptakan keteraturan dan kesejahteraan. Negara sebagai organisasi berdaulat membutuhkan pemerintah yang bijak untuk mengatur kehidupan rakyat. Sistem ekonomi Indonesia berbasis pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang mengedepankan asas kebersamaan dan keadilan sosial. Sekian presentasi saya pada hari ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.